Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview Honda Brio lagi ya. Nah, selama saya pakai 7 tahun, apa aja yang sudah ada kerusakan di Honda Brio saya ini, mulai dari mesin, segi kaki-kaki, maupun di dalam interior, nanti akan saya bahas di video ini. Oke, bagaimana selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita bahas dari segi mesin. Nah, Honda Brio ini adalah mesin berbahan bakar bensin yang cc-nya 1500 cc dan 4 silinder. Nah, selama saya pakai selama 7 tahun, itu untuk dari segi mesin ya, secara mesin dalam artian bagian mesin dalamnya itu tidak ada pernah ada kendala masalah sama sekali ya, baik di komponen dalamnya maupun di sensor-sensornya. Ini saya selama 7 tahun tidak ada kendala sama sekali ya. Misalkan tiba-tiba suara mesin kasar, kita harus ganti ini. Misalkan tiba-tiba sensornya error, kita harus ganti sensornya. Selama saya pakai 7 tahun itu tidak ada kendala seperti itu ya. Jadi untuk mesin, dari segi internal mesin dan sensor-sensor, selama saya pakai 7 tahun di Honda Brio ini aman, tidak pernah ganti sedikit pun ya untuk di Honda Brio ini. Itu dari segi mesin. Lalu dari segi lainnya, nah untuk di Honda Brio ini pernah saya ganti untuk master rem. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah ini master rem ini pernah diganti ya. Ini pernah diganti untuk master rem, tapi kebetulan ini masih garansi, jadi ada recall dari Honda, jadi ini diganti. Ini pernah diganti karena master rem bawaannya itu yang produksi 2017 itu master remnya ada masalah ya, seperti itu. Jadi sudah diganti dan itu pun free, gratis karena ada recall ya. Oke, selanjutnya apa aja yang sudah diganti dari segi mesin di Honda Brio selama saya pakai tujuan. Yang pasti aki ya, aki itu pasti akan ganti lah, itu mutlak, itu tidak mungkin kita nggak ganti aki sama sekali. Nah, selama 7 tahun saya sudah ganti selama 2 kali ya, jadi sekitar 3 tahunan. Untuk akinya ini drop atau soak ya, kita ganti dan saya ganti akinya dan ganti sendiri, seperti itu ya untuk dari aki. Oke, selain dari segi aki ya, pernah saya ganti selama 2 kali selama 7 tahun ya, termasuk awet ya, per 3 tahun baru ganti. Lalu selanjutnya, nah ini yang sering bermasalah di Honda Brio. Jadi untuk pemilik Honda Brio, bahkan bukan Honda Brio aja, untuk di Mobilio, BRV, HRV itu pasti ini bermasalah, yaitu pada bagian dinamo kipasnya ya. Ini sering dicek ya, ini sering saya ganti, bukan saya ganti, ini saya benahin, saya betulin sendiri. Untuk video pembetulan dinamo kipasnya ini pernah saya videokan, dan nanti link cara betulkannya akan saya info di deskripsi ya. Nah, ini sering sekali bermasalah ya, jadi kipasnya ini nggak muter pun dia pelan. Jadi saat dia nggak muter, kita ketuk bagian dinamonya, itu dia akan muter seperti itu dikarenakan dinamonya itu kotor, seperti itu ya. Ini sering terjadi. Sebenarnya dibersihkan aja bisa, tapi kalau mau oke ya diganti aja. Nah, cara membersihkannya kalau mau paket hemat ya, nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi bagaimana cara membetulkan dinamo kipas. Nah, untuk di Brio ini ada 2, ini sama-sama bermasalah. Ini sering saya bersihkan dan mesti sering saya cek ya kondisinya. Jadi kalau misalkan nggak muter, saya ketuk dia bisa muter, berarti kotor dinamonya dan saya lakukan pembersihan ya. Oke, itu tadi untuk di bagian mesin. Untuk lainnya selama ini nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah ada ganti ya, selain saya sering ganti aki dan dinamo kipasnya itu, lalu di master remnya. Untuk yang lainnya, untuk di segi mesin sudah tidak ada pernah ganti yang lainnya ya selama saya pakai 7 tahun. Paling-paling ya bersihkan filter udara, ini saya bersihkan. Oh, pernah saya ganti sekali ya, untuk filter udaranya ini pernah saya ganti sekali. Nah, ini untuk filter udara pernah saya ganti ya. Kalau filter udara ini bukan kerusakan ya, ini kan perawatan berkala yang kita harus lakukan. Nah, ini untuk filter udaranya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang lainnya, untuk masalah sensor mesin internal yang mahal-mahal itu tidak pernah saya ada penggantian sama sekali. Oke, kalau saya lihat di bagian kolong bawah mesin ya di Honda Brio ini selama 7 tahun tidak ada rembesan sama sekali. Jadi mesinnya kering, baik di pak untuk maticnya, lalu di pak untuk packing mesinnya, ini tidak ada rembesan sama sekali. Jadi selama 7 tahun untuk packingnya di Honda Brio ini masih oke, tidak ada rembesan dan tidak ada pernah mengganti packing mesin sama sekali. Oke, setelah kita bahas dari segi mesin, lalu kita bahas dari segi kaki-kaki ya. Untuk dari kaki-kaki Honda Brio ini apa saja yang pernah saya ganti ya. Yang pertama untuk dari suspensi. Dari suspensi ini tidak pernah saya ganti sama sekali selama saya pakai 7 tahun.
Dan untuk suspensinya ini belum bocor sama sekali ya, nggak ada rembesan uli sama sekali. Dan pernah saya lepas dan saya cek untuk kekenyalan ribbonnya itu masih oke, jadi masih normal ya. Untuk suspensi selama saya pakai 7 tahun tidak pernah ada penggantian sama sekali dan masih oke, tidak ada bocor ya. Lalu untuk bagian link stabilizer ini pernah saya ganti ya, tapi diganti karena bukan rusak link stabilizernya, tapi sudah agak lemes ya. Ini sudah saya ganti, ini menggunakan merek 555 atau 555 ya. Lalu untuk bagian ini ya, bagian apa, drive shaftnya atau pemutar rodanya ini tidak pernah saya ganti sama sekali, dan tidak ada kebocoran sama sekali pada bagian karet bootnya. Jadi untuk bagian ini drive shaftnya tidak pernah ganti sama sekali, dan untuk karet boot dalamnya pun tidak ada bocor sama sekali ya, seperti itu. Lalu untuk bagian pengereman, nah untuk remnya ini untuk seal pistonnya ini pernah saya ganti ya, kanan dan kiri, karena pernah ada bocor. Jadi di bawah ini ada rembesan seperti minyak rem karena bocor sealnya, jadi pernah saya ganti. Untuk cara mengganti seal minyak remnya pernah saya videokan, nanti link penggantiannya juga akan saya info di deskripsi ya, seperti itu. Lalu untuk yang lainnya, untuk ball jointnya, ball joint armnya ini tidak pernah saya ganti karena masih bagus. Lalu untuk ball joint bossnya tengahnya pun tidak pernah saya ganti karena masih bagus. Lalu untuk T-rod end-nya, nah T-rod end yang dalam itu tidak pernah saya ganti karena masih oke. Lalu untuk rack-nya juga oke. Untuk rak setirnya pun belum pernah saya ganti ya. Jadi untuk kaki-kaki depan yang pernah saya ganti yaitu link stabilizer ini agak lemes tapi belum kocak ya. Lalu untuk karet seal dari piston remnya ini pernah saya ganti untuk kanan dan kiri ya. Lalu untuk link stabilizer juga pernah saya ganti untuk kanan dan kiri. Nah untuk dari suspensi hanya pernah ganti karet supportnya ya. Jadi karet support itu posisinya di atasnya shock yang dia nempel ke bodi mobil ya. Jadi posisinya dia di sini. Nah karet support itu di bawah besi yang ini ya. Untuk penggantian pernah saya videokan untuk mengganti karet support ini pernah saya ganti. Dan ini memang penyakitnya Honda, pasti akan ganti. Untuk di atas 2 tahun pasti karet support akan ganti ya, karena dia semakin longgar seperti itu. Oke, sekarang saya di bagian kaki-kaki roda belakang. Nah untuk di bagian roda belakang ini sebenarnya simpel aja ya. Untuk kaki-kaki roda belakang yang perlu kita perhatikan yaitu pada bagian shock breaker, apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau nggak ada bocor dan masih enak empuk ya berarti tidak ada masalah. Dan saya selama pakai 7 tahun tidak pernah ganti shock breaker sama sekali ya. Lalu untuk bagian piston minyak rem di rem belakang pun tidak pernah ada kebocoran piston remnya, masih kering semua, masih oke. Baik di sebelah kanan pun juga shocknya itu belum pernah saya ganti sama sekali selama 7 tahun. Dan untuk master remnya juga tidak ada rembesan dan tidak pernah saya ganti selama 7 tahun. Jadi untuk kaki-kaki belakang di Honda Brio ini saya tidak pernah ada penggantian sama sekali. Oke, setelah kita bahas tadi di bagian mesin dan kaki-kaki, selanjutnya kita ke bagian interior. Nah, selama saya pakai 7 tahun untuk di Honda Brio ini, untuk di interior tidak pernah ada penggantian atau perbaikan sama sekali ya. Baik dari segi speedometer, misalkan speedometer ini jarumnya tiba-tiba dia nggak jalan, lalu ada error di speedometer, misalkan nggak nyala ya, itu tidak pernah ada sama sekali untuk di mobil Brio ini. Lalu untuk di bagian saklar-saklarnya ini, untuk wiper, lalu untuk saklar lampu ini tidak pernah ada masalah. Misalkan macet tidak bisa hidup lampunya, wipernya tidak bisa hidup, itu tidak pernah saya ada masalah sama sekali dan penggantian. Lalu untuk dari segi klakson ini tidak pernah ada misalkan pada switch klaksonnya ini tiba-tiba error tidak bisa dipencet seperti itu tidak pernah. Lalu untuk dari segi tombol-tombol audio ini juga oke semua, tidak ada pernah penggantian. Lalu dari segi central lock ini tidak pernah ada kendala sama sekali. Lalu pada bagian power window pun juga tidak pernah error, switchnya tiba-tiba rusak, nggak pernah sama sekali ya. Lalu untuk bagian audio pun tidak pernah sama sekali mengganti audio. Ini pertama beli baru dulu aja yang diganti. Nah, ini merek Sony, tapi untuk selama saya pakai 7 tahun tidak pernah ada masalah sama sekali di bagian audio multimedianya. Lalu speakernya juga masih aktif semua, masih enak, nggak pernah error sama sekali ya. Lalu untuk tombol hazard pun juga masih oke. Lalu untuk tombol-tombol AC yang sudah digital di Honda Brio facelift ini, untuk tombol-tombolnya ini tidak pernah ada misalkan error, tidak bisa dipencet, tidak nyala, tidak pernah ada sama sekali ya. Lalu AC pun tidak pernah ada masalah sama sekali, tiba-tiba tidak dingin, tidak pernah ya. AC masih normal semua ya. Lalu dari segi transmisi pun
switch dari transmisinya ini tuasnya tidak pernah ada macet sama sekali ya, tidak ada kendala sama sekali untuk di bagian interior. Lalu untuk bagian handremnya pun masih oke semua. Lalu central lock bagi penumpang sebelah kiri depan pintu, lalu bagian tengah central lock dan power window pun ini tidak pernah ada masalah sama sekali ya di interior ini, dan tidak pernah ada penggantian sama sekali di interior mobil Honda Brio saya ini. Lalu bagian pedal kaki, misalkan switch rimnya tiba-tiba tidak berfungsi, lalu gasnya ada masalah, itu tidak pernah ada sama sekali. Jadi selama saya pakai 7 tahun di interior Honda Brio ini, menurut saya cukup oke, cukup awet. Lalu switch-switchnya pun ini yang saya rasakan selama 7 tahun ini masih oke ya, tidak kocak. Jadi saya tekan ini masih kokoh, jadi tidak seperti sudah lecek seperti itu. Ini enggak, ini masih oke semua ya, masih oke lah ya. Lalu switch-switchnya pun tidak ada masalah sama sekali. Jadi secara keseluruhan untuk di bagian interior Honda Brio saya pakai selama 7 tahun itu tidak pernah ada penggantian sama sekali. Oke, itu tadi ya apa yang pernah saya ganti, apa yang mengalami kendala kerusakan pada Honda Brio saya selama saya pakai 7 tahun. Tadi sudah saya bahas dari segi mesin, tidak ada secara internal, secara keseluruhan, secara garis besar tidak ada penggantian spare part yang sangat membutuhkan biaya besar di bagian mesin. Jadi untuk mesinnya ini menurut saya untuk Honda Brio ini bandel sekali ya, hanya penggantian aki aja, yang memang untuk aki memang umurnya dia memang ada batas umurnya. Lalu untuk bagian interior dalam tadi juga tidak pernah ada penggantian sama sekali ya, baik dari switch-switchnya dan dari segala hal, dari AC-nya tidak pernah ada kendala sama sekali ya. Lalu untuk bagian kaki-kaki tadi juga sudah bahas. Untuk bagian kaki-kaki ada penggantian tertentu, yaitu pada bagian link stabilizer dan bagian karet seal cakramnya itu pernah ganti ya, seperti itu. Secara keseluruhan untuk Honda Brio ini baik dari segi mesin, kaki-kaki dan interior sekaligus AC-nya itu selama 7 tahun oke sekali ya, awet. Menurut saya awet mobilnya, oke. Dan mobilnya pun untuk perawatannya pun untuk biayanya dia spare partnya juga tidak begitu mahal untuk Honda Brio ini. Oke, sekian aja video dari saya, semoga itu bermanfaat bagi yang mau membeli Honda Brio. Mempertimbangkan bagaimana Honda Brio ini, apakah mesinnya awet, apakah bagaimana, apakah kendalanya apa yang sering terjadi, lalu penggantian apa aja selama kita pakai 7 tahun, lalu untuk jangka lama seperti apa. Semoga video ini bermanfaat, bisa jadi referensi. Oke, terima kasih yang sudah nonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.